Milka. Ya, Udah kedengeran belum? udah Oke. Gimana nih kabarnya? baik, Udah masuk sekolah ya? udah Ya, mulai dari hari apa tuh masuk? dari hari Selasa, Selasa kemarin? Selasa, ya, Selasa Minggu lalu. kemarin, iya minggu lalu, Berarti udah 1 minggu ya? iya, Iya, gimana tuh kesan-pesannya? Udah masuk sekolah lagi, seru atau merasa masih ingin liburan? Masih kurang liburannya atau gimana? Gimana nih? biasa aja. Yes, iya. Oke. Kemarin kemana tuh? Habis dari mana? Dari mana? Lampung, Lampung. Oke. Berarti hari ini kegiatannya hanya les sama sekolah? Atau ada ya, les POA juga dipindah? Enggak? Enggak ada. Oke, kalau gitu udah siap belum belajarnya? udah, Ya, kalau gitu kita mulai ya. Bisa izin share screen dulu nih. Nah, udah muncul belum? Sudah ada? sudah, Oke. Hari ini kita akan belajar pecahan lagi. Tapi pecahannya pada garis bilangan. Sebelumnya Milka tahu nggak garis bilangan? Enggak. Coba. Sebelum kita mulai, Milka pernah lihat ini nggak? Please coba gambar ya. Terus biasanya ada ini. Sini nol. Terus di setiap titiknya ada angka. Pernah lihat nggak? nah, Pernah. Nah, ini namanya garis bilangan. Jadi nanti kita akan belajar pecahan pada garis ini. Kalau misalnya pecahan menurut Milka ada di mana? Sebentar. Kok kehapus nah? Ada di titik-titik di sini atau di setelah angka 1? di sini, Gimana tuh? Boleh ditunjuk? Oke, boleh. Betul, bisa di sini nanti pecahannya. Misalnya di sini 1 per berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 misalnya. Ini 1/9. Kalau di sini 1/9, Milka. Setelahnya berapa nih pecahannya? 1/10, Kenapa bisa jadi 1/10? Kenapa? Bisa jawab? Atau masih bingung? bingung, Bingung. Oke, kalau gitu kita langsung belajar nih. Karena sebelumnya Milka udah pernah belajar tentang garis bilangan, udah pernah lihat, jadi kayaknya akan lebih mudah nih. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu untuk memahami garis bilangan yang tadi. Garis bilangan yang tadi kita ilustrasikan sebagai penggaris. Milka punya penggaris gak? ada, Ada. Di penggaris ada angkanya nggak? ada, Ada. Nah, di garis bilangan nanti juga ada angkanya. Kalau di penggaris, angkanya itu dari 0 sampai dengan berapa tuh biasanya? 0, 1, 2, 3, kayak gitu ya angkanya ya. ya, Nah, kalau sekarang, karena kita belajarnya pecahan, berarti angkanya nggak 1, 2, 3, tapi 1 per berapa, misalnya, atau 2 per berapa. Di sana akan ada pecahan di titik-titiknya. Nggak cuman 1, 2, 3, tapi jadi pecahan. Kemudian, tujuan kita yang kedua, yaitu akan menandai posisi pecahan pada garis bilangan. Lalu kita akan membandingkan letak pecahan mana yang lebih dekat ke angka 0 dan mana yang lebih dekat ke angka 1.
Tujuannya untuk melihat mana yang terkecil dan mana yang terbesar pecahannya. Nah, misalnya nih Milka tanya sama Miss, Miss kenapa sih em, belajar pecahan ini penting apalagi di garis bilangan? Karena misalnya bisa kita ilustrasikan nih. Misal Milka punya satu lembar kertas. Satu lembar kertas, kalau kita bagi jadi dua bagian, Milka mau baginya sebelah mana tuh? Oke, berarti lurus ke sana ya. Oke. Nah, ini bisa jadi setengah bagian. Atau kita juga bisa belajar membagi misalnya panjangnya pita, kemudian tali. Kita bisa jadi bagi beberapa bagian. Kertas juga bisa kita bagi jadi beberapa bagian dengan cara kita melipatnya atau merobeknya. Kemudian ada lagi gak yang Milka tahu yang bisa dibagi biar jadi pecahan, biar jadi setengah misalnya. Apa tuh? Apa yang bisa dibagi misalnya? Apa? Nggak cuma tentang barang, makanan juga bisa. Pizza. Iya, pizza. Selain pizza ada lagi nggak? Misalnya, Milka punya pizza yang dibagi jadi beberapa bagian. Kemudian, iya betul. Milka punya kue misalnya, pancake. Dipotong karena misalnya Milka punya temennya banyak, jadi harus berbagi ke banyak orang. Nah, itu merupakan konteks dalam kehidupan nyata terkait pecahan. Nah, nanti untuk hasil dari bagian-bagian tersebut, kita bisa masukkan ke dalam garis bilangan, ke garis yang panjang tadi. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau gambar nih, kayak tadi yang Milka buat di tengah, berarti kita kalau setengah itu menggunakan konsep 1/2 dalam pecahan. Nah, iya tuh, Milka lagi gambar apa tuh? Oke. Milka suka gambar? Hmm. Enggak. Sukanya apa? Mewarnai. Mewarnai. Oke. Berarti sukanya hanya mewarnai. Kalau gambarnya pengennya udah ada gitu ya, tinggal warnain aja. Ya. Oke. Nah, kita hari ini belajarnya mulai dari konsep dasarnya, kemudian nanti kita akan latihan menggambar pecahannya, dan tentunya kita akan mengerjakan beberapa soal, dan soalnya tentunya nggak susah. Untuk konsep dasarnya nih, kan tadi Milka udah tahu tuh garis bilangan. Garis bilangan bisa kita bayangkan sebagai eh, penggaris yang panjang yang Milka pegang itu. Nah, Milka bisa bayangkan garis bilangan sebagai penggaris. Pada garis bilangan pecahan itu, kita harus fokus melihatnya jarak antara angka 0 dan juga angka 1. Kemudian, jarak angka 0 ke angka 1 adalah satu bagian yang utuh. Misalnya, punya pizza, punya coklat. Nah, kalau misalnya ini nggak kita potong, berarti itu satu atau utuh, satu bagian. Kalau kita potong jadi dua, jadi berapa nih? 1/2. Dua. Oke, 1/2. Lalu, kalau kita potong lagi, jadi berapa? 1/4. Oke, 1/4. Lalu, kita potong lagi nih, Milka. Ting. Nah, jadi berapa?
8. Oke, 1/8. Bisa ya untuk melihat bagiannya? Ya. Oke, coba kita lanjut nih. Ini yang ada di gambar adalah garis bilangan. Jadi, em, angka 0 sampai dengan angka 1 ini bisa kita ilustrasikan sebagai lahan yang kosong atau tanah yang kosong yang akan kita bagi-bagi. Di mana kalau dibagi-bagi berarti akan dipotong-potong. Misalnya kayak gini. Ini kan dibagi nih, jadi beberapa bagian. Nah, potongan ini nanti isinya adalah pecahan. Kalau dipotongnya jadi dua bagian, bentar nih. Kalau dipotongnya satu kali, jadi ada dua bagian, bagian pertama dan kedua. Sedangkan kalau kita potongnya dua kali, satu, dua, kita potongnya harus sama besar kalau dalam pecahan. Berarti ini ada tiga bagian. Sedangkan kalau kita potongnya tiga kali, kira-kira dapat berapa bagian, Milka? Oke. Mm-mm. Dua. Berapa tuh? 4. Oke, keren. Nah, jadi nanti ketika ada pecahan, jarak dari nol ke bagian potongan yang kita potong pertama kali itu adalah jaraknya satu lompatan. Tapi kalau misalnya kita dari nol sampai dengan satu, itu berarti satu lompatan besar. Karena kalau sampai satu berarti itu nggak pecahan, itu adalah utuh. Kalau misalnya dalam pecahan, angka satu itu sama seperti 2/2. Atau ada lagi nggak menurut Milka? Selain 2/2, 2 bagi 2 berapa? 1. Satu. Nah, ada lagi nggak yang menghasilkan satu selain 2/2? Tapi angkanya harus kembar kayak gini. 3/3. Oke, ada lagi. 4/4. Lalu, 5/5. oke, ada lagi. 6. 6 bagi. 6/6. Oke, 6/6. Lalu, 7/7. ada lagi. 8. 8/8. Oke, lalu 9/9 dan seterusnya. Jadi, setiap angkanya itu kembar, itu akan menghasilkan angka satu. Karena per itu artinya dibagi atau bagian gitu. Nah, dalam pecahan, Milka sebelumnya udah belajar kan? Kalau di atas itu namanya apa? Pem? Bilang. Iya. Kalau di bawah Penyebut. Oke. Kalau penyebut itu adalah total keseluruhannya. Total seluruh bagiannya. Tapi kalau pembilang adalah total bagian yang diambil, yang hilang, atau yang dimakan, yang diwarnai. Itu adalah beberapa bagian dari bagian utuhnya. Kalau pembilang. Nih, misal nih, jika pecahannya 1/4, artinya jarak nol ke satu itu harus kita potong jadi 4 bagian yang sama besar. Sedangkan kalau misalnya pecahannya 1/9, berarti harus menjadi berapa bagian yang sama besar? 9. Oke, betul. Bisa ya? Ya. Oke, susah nggak? Kira-kira? Enggak. Nggak. Oke. Nah, kalau dalam garis bilangan, bisa kita sebut ada namanya si pelompat
dan juga nanti bisa kita tandai di mana pembilang ini yang memberitahu kita berapa langkah kita melompat dari nol. Contohnya, nih garis. Ini nol. Lalu, ini akan kita bagi jadi beberapa bagian. Nah, berarti di sini satu, dua, tiga. Ini per berapa nih? Di sini satu. Satu Atau, per empat. oke, betul. Satu per empat. Nah, untuk si pelompat ini tadi katanya pembilang memberitahu kita berapa langkah kita melompat dari nol. Kalau di sini berarti pecahannya 2 per 4, dia melangkahnya berapa langkah dari nol? Berapa tuh? Satu, Dua. dua. Tiga. Hmm. Kedua per 4. Sampai sini doang. Satu, dua. Dua. Oke, jadi karena di sini kata kunci si pelompat itu adalah pembilang yang akan memberitahu kita berapa langkah kita melompat dari nol, jadi yang kita lihat hanya pembilangnya gitu. Karena di sini dua berarti dia dua langkah. Kalau di sininya tiga berarti dia tiga langkah dan juga seterusnya kayak gitu. Nah, ketika kita udah tahu berapa langkah dari pembilang berarti kita bisa kasih titik, kasih tanda bahwa pecahan tersebut tempatnya ada di sini, kayak gitu. Nanti kita akan coba di latihan soal ya. Nah, contoh pertama. Di sini ada bagian garis. Ketika kita bagi jadi dua bagian yang sama besar, lalu dari nol itu kita melompat satu kali. Dia berarti ada di mana? Kalau melompat satu kali dari nol. Coba lihat ini bagiannya ada berapa nih? Ini cuman dipotongnya di sini. Di garis yang yang ada yang pink. Kalau dari nol melompat satu kali. Oke, itu berarti di mana tuh tempatnya? Di Pecahan? tengah. Iya, di tengah. Tepatnya di tengah. Pecahannya Enggak. berapa? Satu per dua. Oke, keren. Good job. Kalau misalnya garisnya kita bagi, jadi seperti ini. Ada berapa bagian sama besar? Coba boleh dihitung dulu. Empat. Oke, ada empat bagian yang sama besar. Kemudian kita melompat tiga kali dari nol. Kira-kira pecahan yang ada di lompatan ketiga itu berapa? Di sana berapa pecahannya? Dua. Berapa tuh? Empat per tiga. Kebalik nggak? Tiga per empat. Oke, tiga itu karena tiga lompatan berarti di atas tiganya per empat karena ada empat bagian. Oke, good job. Milka nih, keren. Udah paham ternyata. Nah, yang tadi deh nggak apa-apa. Nih, kita latihan. Kita lihat dulu di sini garisnya dibagi jadi berapa bagian Milka nih? Berapa bagian yang Dua. sama besar? Dua. 2. 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
Satu, dua, 4. tiga. Ini satu bagian nih. Satu bagian, dua bagian, tiga bagian sampai sana. Nah, kalau yang tadi Milka jawab dua, itu adalah total pemotongannya dua kali. Kita potong dua kali misalnya, akan mendapatkan tiga bagian. Kalau kita potongnya empat kali, akan mendapatkan lima bagian. Itu akan bertambah satu gitu. Nah, karena di sini itu ada tiga bagian yang sama besar, berarti penyebutnya berapa? 3. Tiga. Kalau ada tiga bagian, berarti penyebutnya tiga. Berarti yang di atasnya di sini berapa nih angkanya? Berapa tuh? 3. Di sini di kotak ini angkanya berapa? Ini kan nol. Ini kan satu. Mm-mm. Kalau satu berarti tiga per tiga. Berarti kalau di sini berapa? Ini berapa 1. lipatan? Sini. Oke, berarti angkanya satu betul. Lalu, satu, iya betul. Lalu yang selanjutnya, oke. Nah, kayak gitu ya. Untuk kita mengisi pecahan di garis bilangan. Susah nggak kira-kira? Enggak. Nggak. Nih, coba kita lihat. Kita lihat angka pembilangnya. Di sini satu pembilangnya. Ini karena tadi ada tiga bagian, jadi per tiga. Kalau misalnya ada empat bagian, berarti per empat. Dan begitu pun seterusnya. Nih, kalau sekarang kita bagi jadi lima bagian yang sama besar. Coba Milka boleh tulis pecahannya. Contohin dulu satu deh. Satu per lima. Nah, selanjutnya berapa tuh? Oke, kalau di satu pecahannya berapa? Di sini. 5/5. Oke, good job. Susah nggak? Enggak. Nah, nggak. Bisa ya. Ya. Nih, letak 2 per 5 itu ada di loncatan ke berapa, Milka? Dari nol. Ada di loncatan ke berapa? Satu. Kemudian, 2. oke berarti 2 per 5 letaknya ada di lompatan kedua dari nol. Sekarang, 4 per 5 ada di mana? Ada di lompatan ke berapa? 4. Oke, good job. Nah, coba sekarang. Milka, bisa nggak nih bandingkan? 2 per 5 sama 4 per 5. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Kata kuncinya, semakin ke kanan dan mendekati angka satu itu nilainya akan semakin besar. Oke. Mm-mm. Kemudian, oke. Jadi, simbolnya gimana? Lebih apa itu? Oke, Lebih. lebih kecil. Good job. Susah nggak nih untuk bandingkan pecahan?
Enggak. Ya, enggak. Kita lanjut nih. Nah, coba boleh dong Milka kerjain bisa nggak? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Demi sambil izin minum ya. Nah, Hmm. Yang selanjutnya, yang B. Oke, keren nih. Susah nggak nih yang ini? enggak. Oke, coba. Kalau yang ini Milka bisa nggak nih? Tentukan pecahan 2 per 3. Dia letaknya ada di mana? Di garis ini, atau ini? Di sini. Kenapa di sana? Alasannya apa? Hmm? Hmm, 1/3. Mm-mm. Iya, Kemudian, Hmm. di sini berapa jadinya? Di yang kedua. Hmm. Jadi, oke, coba. Tentukan posisi pecahan 2 per 3. Berarti 2 per 3-nya ada di sebelah mana? Kalau di sini 1/3, 2 per 3 di mana? Di sini. Oke, boleh dong ditulis. Oke, berarti kalau di yang sini, di yang Tiga. ujung. 3/3. Oke, good job. Keren. Gampang ya. Nah, sekarang coba Milka tulis pecahan 3/4. Di mana tuh letaknya? Di sini. Oke, good job. Keren. Nah, sekarang coba menurut Milka mana nih jawaban yang tepat? Aku ada di tengah-tengah antara 0 dan juga 1. Siapakah aku? Ada di tengah. Oke, good job. Karena itu dibagi satu ya. Jadi ada dua bagian. Oke, keren Milka. Kita lanjut nih. Tunggu. Nah, jika ada garis bilangan tuh dari 0 kan biasanya sampai 1, berarti satunya itu finish. Nah, menurut Milka pecahan mana yang paling dekat ke finish atau ke angka 1? 1/5, 4/5, atau 2/5? 4/5. Empat. Oke, karena apa alasannya coba? Karena apa? Mm-mm. Karena 4/5 itu lebih dekat ke angka 5/5 Lima. atau angka 1. Satu. Oke, good job. Kita lanjut nih. Coba Milka boleh tandain posisi 7/8 di garis ini. Oke, Milka boleh buat pecahan 7/8 kira-kira ada di sebelah mana tuh?
kalau kita gambar. Mm-mm. Balik nggak Milka? Coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuhnya di atas atau di bawah? Mm-mm. Ayo. Iya. Kemudian, nah betul kayak gitu. Ya, lalu setelah 6 berapa tuh? Oke. Oke, ganti warna bagus. Jadi bisa dibedain. Oke, berarti kalau kayak gitu di sini ya. Di sini baru satu. Nah, berarti yang ini diabaikan aja. Yang ini kita kasih X. Nah, betul nih. Jadi 7/8 ada di sini. Ada di dekat angka berapa tuh? Ah, Satu. iya, angka satu. Bisa buatnya? Bisa. Oke, nanti lagi ketika kita gambar pecahan di garis bilangan yang angka yang sama di bawahnya itu adalah yang penyebutnya. Yang delapannya itu akan tetap sama. Yang delapannya. Jadi delapannya ini akan ditaruh di bawah. Kalau angka satu, 2, dan juga seterusnya itu ada di pembilang. Oke? Oke, kita lanjut nih. Nah, Milka bisa nggak nih isi ini? Gampang nih kayaknya nih. Boleh dong diisi. Kenapa 5/10? Karena sejajar. Iya. Oke, coba sebelum Milka isi, cara kita isinya, kita lihat bagiannya. Ini ada berapa bagian nih? Ada satu, ada dua. Berarti di bawahnya dua. Lalu titik yang kayak gininya ada berapa? Karena ada satu berarti di atasnya satu. Gitu. Bisa gak kira-kira?
Berarti, kalau di sini kan ada tiga bagian nih. Satu, dua, tiga bagiannya. Berarti kita tulis bawahnya tiga. Di sini titik garisnya ada dua. Berarti di sini dua, di sini satu. Gitu. Bisa nggak nih untuk lanjutin ke bawah? Bisa. Oke, boleh dong coba dari awal. Oke. Mm-mm. Hmm, Coba kita lihat yang bagian kedua. Yang garis kedua ini, yang garis ini, kan ini tadi kata Miss kalau di sini ada dua, berarti yang ini dua, yang sebelum dua berarti angkanya satu, gitu. Berarti kalau yang lainnya berapa coba? Hmm, Bisa nggak? Boleh sambil diisi. Mm-mm. Yuk, ingat nih angkanya. Angka di atasnya ingat. Angka di atasnya. Setelah 0 itu berarti harus ke satu. Pasti satu yang ada di depan ini. Dan di sininya 4. Nah, berarti berapa selanjutnya? satu asli. Mm-mm, 1 per. Kenapa 5? Yang bawah itu selalu tetap, Milka nih. Yang bawah selalu tetap. 4. Kenapa? Nih, sebentar nih. Milka udah paham atau bingung sebenarnya nih? Bingung sedikit? Iya. Oke. Nih, biasanya kalau dalam garis bilangan, habis 0 itu angka satu. Betul nggak? Betul? Dalam penggaris, coba lihat penggaris. Nah, habis angka satu angka berapa? Dua. Angka 2. Dan seterusnya. Berarti kalau misalnya ini ada satu nih, berarti dia cuma satu. Berarti karena ini ada dua, berarti yang pertama itu pasti satu, yang kedua pasti dua. Ini satu, dua, tiga. Dan yang lainnya pun akan berurutan dari angka satu. Dan untuk penyebutnya itu dilihat dari bagiannya. Karena di sini ada tiga bagian, atau ada tiga kolom, atau ada tiga loncatan, satu, dua, tiga, sampai ke angka satu. Berarti di bawahnya juga tiga. Gitu. Bisa nggak nih kalau dilanjutin? Bisa. Oke, coba boleh dong dari awal. Biar gak bingung. Mm-mm. Oke, 1/2. Lalu, mm-mm, mm-mm. Oke, good job. Selanjutnya, Milka.
Oke. Oke, betul. Selanjutnya, kalau udah per 4 berarti per berapa tuh? Susah nggak, Milka? Enggak. Enggak. Oke, boleh dilanjutin. Oke. Mm-mm. Hmm. Angka tiganya udah tuh. Nih, angka tiganya udah. Nah, oke, yang teliti ya. Oke, oke, good job. Iya, iya, dua baris lagi. Oke, setelah empat. Oke, oke, good job. Satu baris lagi nih, udah mau selesai. Mm-mm. Mm-mm. Lalu, oke. Nah, belum selesai nih. Oke, good job, Milka. Gampang? Gampang. Gampang. Jadi nanti ketika Milka buat garis bilangan, kata kuncinya, kalau misalnya dia lompat satu kali, berarti yang atasnya angkanya satu kali, satu. Kalau lompatnya dua kali, berarti kayak gini. Satu, dua. Berarti angkanya dua. Kalau tiga kali, satu, dua, tiga. Dan begitu pun seterusnya. Jumlah lompatan itu menentukan angka pembilang atau angka yang ada di atas. Kalau yang bawahnya, itu kita bisa lihat dari berapa bagian dipotongnya. Ini kan satu bagian, lalu dua,
3, dan 4 gitu. Nah, itu adalah untuk bagiannya atau ruangnya dilihatnya. Oke, kalau gitu kita simpulin kegiatan hari ini. Tadi kita belajar pecahan yang dimana pecahan itu letaknya ada di antara 0 hingga angka Satu. 1. Kalau 1 berarti itu merupakan satu bagian yang apa nih? Iya, yang utuh. Kalau penyebut itu adanya di bawah yang menentukan jumlah potongan garis atau jumlah berapa bagian yang ada. Kalau pembilang itu adalah jumlah lompatannya. Sampai sini, Milka ada yang bingung nggak? Ada yang susah nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, kalau gitu Milka boleh share screen sama platform Algonovanya. Nah, masih ingat nggak untuk loginnya? Kalau lupa, Miss kasih tahu. Terus Passwordnya 1087. Nah, oke. Good job. Milka suka main Roblox di laptop. ya, Pantesan tadi ada Roblox Studio. Oke, karena Milka suka main tuh Roblox ya. Di sini nanti Milka bisa dapetin Robux. Kemarin juga ada murid Miss yang nuker ke 500 Robux tuh. Lumayan nggak? Nah, tuh di sana. Jadi nanti kalau saldo yang ada di atas itu mencapai 600 lebih, itu bisa menukarkan ke salah satu Robux yang ada di sini. Kalau 600, kalau nggak salah bisanya cuman ke 100. Kalau 600 saldo. Kalau lebih dari itu bisa ke 200 dan ke 500 Robux. Nanti ketika diklaim, itu bisa langsung masuk ke akun Roblox-nya punya Milka. Itu. Biasanya sering nggak main Roblox? sering. Sering. Main apa? Hypershoot. Wih, tapi nggak pernah top up Robux kan? Hmm. Nggak. Nah, nanti mungkin bisa dapat Robux nih di Algonova. Karena Miss akan tambahkan terus saldonya setiap pertemuan. Jadi saldo di sana punya Milka akan terus bertambah setiap harinya. Setiap hari kita ketemu. Setiap kita belajar, Milka akan bertambah 30 poinnya. Gitu. Oke? Oke, kalau gitu karena hari ini kita udah selesai, Milka udah simpulin juga. Menurut Milka gimana nih hari ini belajarnya? Ada yang susah, ada yang gampang nggak? Yang gampang apanya, yang susah apanya?
Nggak ada, yang nggak ada tuh apanya? Susah. Oh, nggak ada yang susah. Berarti bisa ya untuk pecahan dalam garis bilangan. Bisa. Oke, kalau gitu sampai jumpa kita hari Sabtu. Nanti siang. Sabtu ya. Ya, Nah, sebelum Miss tutup, kita foto dulu yuk. Oke, Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Miss izin ya, tutup ya. ya.